Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kabar Anda di kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Angga Aminuddin ditemani oleh para pejuang dakwah. Ada kameramen di sini yang menemani saya, Muhammad Zain, ada Muhammad Atep, ada Muhammad Holid dan juga Muhammad ini nggak pakai Muhammad ya, Rizal Alhaq. Saat ini saya berada di kediaman Bapak Ahmad Mansur Suryanegara. Kalau mendengar nama beliau, bahasan kita adalah mengenai sejarah Islam di Nusantara. Ikhwan akhwat, dimanapun Anda berada yang dapat menyimak dan menyaksikan siaran kami, di kali ini kami akan membahas mengenai Islam, Arab, dan Indonesia. Atau kalau kita berikan awalan gitu ya, kita akan membahas mengenai keislaman, kearaban, dan keindonesiaan. Tentu ini akan menjawab isu yang berkembang saat ini bahwa jika orang Indonesia ingin menjadi orang Islam, tinggalkan Arabnya. Saat ini saya sedang berada di kediaman Pak Ahmad Mansur Suryanegara. Alhamdulillah keadaan beliau sehat walafiat. Mau buktinya? Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Mansur pasti mendengar ya isu-isu mengenai bagaimana kalau kita ingin menjadi orang Islam itu tinggalkan Arabnya gitu ya. Islamnya ya Islam Indonesia saja. Nah, kami ini ingin diberikan informasi sebenarnya tinjauan sejarah hubungan antara Islam, Arab, dan Nusantara atau Indonesia ini seperti apa sih sebenarnya? Indonesia satu wilayah yang berada di antara dua samudra dan dua benua atau 5 benua, sehingga negara ini merupakan negara persimpangan. Di tengah simpang jalan, maka budaya apapun lewat di sini. Kalau sekarang orang Islam memakai HP, memakai mobil namanya Mazda atau Honda atau Innova atau yang namanya yang lain-lain itu, apakah itu merupakan bukan Islam? Kan? Jadi pertanyaan antara alat dan antara keyakinan itu beda sekali. Keyakinan tetap Islam, itu busana, batik, kan itu adalah di Arab tidak ada batik ini. Walaupun di Malaysia ada, berasal dari Indonesia, kan gitu. Ini Indonesia secara historis dulu ketika Islam itu belum sampai ke daerah yang tidak mengenal agama Islam, mereka masih telanjang. Mereka hanya menutupi bagian tubuhnya dengan daun-daunnya. Bagaimana supaya dia mau memakai busana? Maka dibuatlah busana oleh para wali, gambarnya daun-daunan. Gitu. Apa sekarang ini padi mau gitu. Iya. Gitu. Atau gambar binatang, burung atau apa. Itu semuanya adalah dalam upaya Islam membusanai. Gitu. Tetapi dengan dasar budaya Indonesia. Lihat saja dari Aceh sampai ke Papua pasti ada tukang tenunnya. Mempunyai budaya tersendiri membuat baju-baju berbeda-beda. Karena Sumatera itu adalah Swarna Dwipa. Di sana banyak emas, maka busana-busananya harus ada ornamen emas. Sarung-sarung Sumatera benten beda dengan sarung-sarung yang ada di Jawa. Dan baju-baju wanitanya juga beda.
di Padang atau di Sumatera Barat atau di Sumatera Utara itu beda-beda, mempunyai satu kemampuan membuat busana berbeda. Sampai di Bima, di pulau kecil sana, Indonesia Nusa Tenggara Timur. Tapi juga ada ahli bikin busana itu. Sampai di Kupang itu. Di sini ada tutup kepalanya aja pakai bulan bintang. Oh iya. Di Kupang itu. Itu kan pengaruh dari bagaimana membusanai bangsa ini dari tutup kepala sampai ujung kakinya. Itu Islam berjuang, para ulama, para pedagang, para mujahid dakwah itu bagaimana memperadabkan bangsa ini. Tetapi itu yang dijadikan landasan itu Quran. Orang itu jadi manusia harus pakai busana nutup aurat, kan gitu. Itu Islam. Nah, ketika barang-barangnya itu dibuat dari daerah-daerah masing-masing, maka timbullah satu pengertian baru yang sekarang bahwa yang membusana itu bukan Islam. Dan lihat saja ketika tanggal 1 Syawal, maka ada gerakan memborong mal-mal itu. Yeah. Semuanya diborong baju-baju. Untuk apa? Mertuanya. Untuk siapa? Keponakannya. Untuk siapa? Neneknya. Untuk apa? Dibelikan. Karena hari itu Allah memberikan hari baik, bulan baik, dan ekonomi baik. Maka lalu yang penting harus pakai baju baru. Apakah ada agama yang begini di Indonesia? Lihat saja peninggalan-peninggalan patung-patungnya, ya, candi-candinya gitu. Apakah ada gerakan pembusanaan di sana? Patungnya pakai busana tidak. Itu yang membusanai bangsa ini Islam. Gitu. Tapi awal ajaran itu dari Arab. Apakah Rasulullah itu Islam atau Arab? Kan begitu. Jadi pertanyaan. Sehingga Rasulullah sendiri itu tidak mengarabkan, tetapi mengislamkan Arab. Ya. Ya. Jadi kita jangan keliru. Kalau kita memakai surban gitu, saya dianggap Arab. Ya. Pakai blue jean itu. Blue jean itu kan terpal pada waktu katanya zaman Columbus tidak ada kain, lalu terpal-terpal yang ada di kapal itu dipakai celana. Lalu maka yang namanya Levi's itu atau namanya blue jean itu berasal dari bajunya Yahudi. Apa itu orang Yahudi? Yang dipertanyaan begitu. Jadi kalau orang Indonesia sekarang memakai dasi, apa itu niru Donald Trump? Pakai dasi merah. Jokowi, presiden kita, memakai dasi merah. Sedangkan Donald Trump yang baru, dari presiden sekarang, itu dasinya merah. Lalu Jokowi disuruh niru Donald Trump. Katanya begitu. Itu kan salah memikir. Ya. Dulu mana Ken Arok dengan Ken Nade. Ken Arok dulu. Ken Arok di abad 11 itu. Ken Arok. Karena dia kan baru muncul di abad ini. Orang-orang Amerika itu niru. Indonesia kan begitu. Bhinneka Tunggal Ika itu tahun berapa? Ya. Di sana United and Diversity. Dulu mana? Gitu. Nah kalau kita yang Indonesia sedang dengan ini, kita sudah abad 7 sudah punya kerajaan, punya tatanan pemerintahan, punya ada kesultanan. Ketika itu negeri Belanda belum ada. Gitu. Lalu kita memakai baju seperti Belanda gitu. Lalu kita katanya menjadi orang Belanda. Ini yang diperlukan. Pemikiran bahwa orang Indonesia itu walaupun pakai blue jean, tapi dia bukan Yahudi. Walaupun dia pakai surban, dia bukan orang Arab.
walaupun pakai berjenggot itu. Gitu. Dia bukan menirukan Karl Marx. Karl Marx kan punya jenggot di sini. Iya, Gitu. brewosan. Marxis. Marxis berjenggot. Lalu yang disalahkan Arab berjenggot. Jadi kalau seorang santri-santri itu berjenggot, dituduh seperti Marxis, bagaimana? Karena yang pakai jenggot Marxis. Iya itu. Itu Karl Marx menurut saya. Udah salah pikirannya ya, Pak. Ya. Padahal, jadi kita itu jangan terlampau meng-overgeneralization kan segala sesuatu itu. Kalau pakai jenggot, pakai itu, pulanglah ke Arab. Nah dia pakai baju apa? Apakah dia harus pindah ke Amerika? Gitu. Presiden kita pakai dasi merah. Oh itu harus ikut Donald Trump. Sedang Donald Trump nggak mau terima orang luar, apalagi Islam. Jadi bahasa-bahasa yang sekarang sedang saling itu ujaran-ujarannya kurang benar itu sebenarnya sangat setuju saya kalau Presiden mengatakan ujarannya itu diganti yang baik. Mono ya mono, tapi jong mono. Gitu. Begitu ya begitu, tapi jangan begitu gitu. Iya. Jadi terlampau pendek mikirnya, begitu. Terlampau bagaimana tanpa ada comparative study yang sebaik-baiknya sehingga gitu. Kita memakai bahasa Inggris dianggap orang Inggris, pakai bahasa Arab disuruh pulang ke Arab. Bagaimana? Iya. Kita Indonesia negara yang di persimpangan. Kalau kita ada di Glodok, pasti berapa nih Captun, Kotun, bingung saya, gitu, nggak ngerti. Lalu yang tukang-tukang apa, tukang angkat barang, itu orang Indonesia sebenarnya. Tapi dia berbahasa, kalau uang pakai bahasa Cina. Apakah dia Cina? Gitu. Jadi dari segi bahasa, segi makanan, dari segi busana, dari segala macam. Itu pembudayaan sekarang menjadi milik Indonesia ini, itu bahasa serapan saja. Iya. Jadi kalau television menjadi televisi, gitu. Eksploitasi, itu jadi exploitation gitu. Nah, itu kan bahasa Inggris diserap menjadi bahasa Indonesia. Apa kita itu keliru? Sekarang, apa itu? Kita beli baju yang ukurannya Indonesia itu, saya itu pakai M. Ketika saya pergi ke luar negeri, pakai M kedodoran. Karena M-nya Indonesia dengan M-nya luar negeri beda. Itu ternyata L-nya small-nya sana. Jadi kalau saya ke luar negeri harus pakai small, bukan M. Jadi kita itu masih menggunakan L, M, S gitu. Tetapi disesuaikan dengan Indonesia. Maksud saya, budaya-budaya yang semua diserap oleh bangsa ini. Gitu. Kita sekarang makan bakso, Cina kita benar. Kita makan bakpia, Cina itu benar. Somai. Kita makan kangkung, orang Sunda makan lalap yang daun mentah-mentah. Gitu. Kita makan ikan mentah, itu orang Makassar. Padahal Jepang juga makan itu. Jadi tuduhan, kriteria, kategorisasi yang sekarang sedang berkembang, mohon diperbaiki lagi, mohon ditarik, mohon diganti dengan baik-baik, jangan sampai saling melempar ucapan yang kurang baik. Karena seperti bangsa Indonesia ini tidak terdidik saja. Padahal tujuan kita itu mencerdaskan, membuat pemerintahan itu dalam 45 itu untuk mencerdaskan bangsa ini. Ini ada kekeliruan di dalam pendidikan gitu. Kalau pendidikan ini kuat dan baik, tapi kalau gaji guru-guru udah hebat sekarang. Gitu. Kalau dosen-dosen juga bagus sekarang. Guru besar yang dulu dengan guru besar sekarang gemukan sekarang rezekinya. Jadi itu sudah bagus. Gitu. Tetapi hendaknya sekarang ini diadakan satu
perdaan kembali, domestication, menjinakkan kembali sesuatu yang sekarang ini kamu radikal. Tapi yang radikal itu yang dituduh atau yang menuduh. Yang dituduh damai, super damai, yang menuduh mengatakan radikal. Gitu. Yang super damai itu dari Aceh ada, dari Sunda ada, dari mana-mana ada, dari Ciamis yang makan galendo, gitu. Pergi jalan kaki berani, jadi semua ada, gitu. Tapi dituduh karena tidak Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Udah pakai sarung, dia pakai itu sarung budaya Indonesia. Yang namanya kampret sekarang itu takwa Indonesia. Kopiah itu, Bung Karno itu pakai kopiah. Tadinya belangkon. Karena dia pemimpin nasional, maka timbullah topi dinasionalkan. Peci. Jadi mari kita semuanya gitu, jangan terlampau harus menyamakan dengan yang sana. Bung Karno itu disuruh seperti Mahatma Gandhi. Bung, kata Rasulullah Ghani. Hendaknya Bung Karno itu seperti Mahatma Gandhi. Pakai cawat itu. Maaf. Saya enggak penistaan ini. Ini gambar Mahatma Gandhi itu kan pakai seperti cawat begitu. Dadanya terbuka. Itu. Dia memimpin rakyat sana untuk menuntut kemerdekaan kepada Inggris dengan tanpa sandal. Dan dia bajunya sangat minim sekali. Kan gitu. Bung Karno mau? Kan tidak. Dia mengatakan ajining roko. Karena busono. Orang itu dihargai karena busananya. Kan begitu. Ajining diri karena latih. Karena lidahnya. Kan begitu. Saya sebagai bangsa Indonesia, presiden bangsa Indonesia, bangsaku akan menangis apabila presidennya pakai baju seperti itu. Ini perasaan Indonesia ya. Jadi jangan sampai Bung Karno berbusana begitu keliru karena tidak seperti Mahatma Gandhi. Jangan begitu mengukurnya, gitu. Jadi Indonesia adalah Indonesia, begitu. Dan hanya jangan satu saja yang dijadikan standar itu. Jenggotnya pasti orang Arab. Maaf. Karl Marx lihat. Karl Marx juga berjenggot. Gitu. Kan gitu. Kalau saya pernah gondrong begini, saya kan dituduh, Pak Mansur senior kok gondrong nggak baik gitu. Kayak rocker gitu ya. Iya. Kaum koruptor nggak ada yang gondrong. Dan nanti kalau saya rambut gondrong, saya waktu itu karena yang negur orang Katolik, saya bilang gondrong nggak baik. Mari kita ke gereja. Gitu. Kenapa? Yesus gondrong. Nah kan saya dianggap penistaan. Gitu. Jadi penistaan agama. Kalau saya ngomong sekarang begitu. Tapi apakah itu kan kesalahan teknis di dalam memikir hanya satu titik, tidak mengembang ke samping dan ke atas dan bawah, begitu. Jadi ketika saya mendapat serangan gondrong tidak baik, dia sendiri tidak tahu bahwa di gereja begitu, kan begitu. Jadi berpikir itu jangan, maksud saya ini, saya tidak menistakan, gitu. Semua itu harus yang Islam, yang di gereja, yang itu berpikirlah yang ke kanan, ke kiri, atas, ke bawah gitu. Ngono yang ngono tapi jongono kata orang Jawa itu. Begitu yang begitu, tapi jangan sampai to the point. Jangan sampai satu model saja dijadikan standar pemikirannya. Itu yang luas gitu. Jadi keindonesiaan Indonesia itu sangat beda dengan negara manapun. Gitu. Yang namanya Naksabanda itu kan ada Qadiriyah, gitu. Itu pisah-pisah di Arab tuh. Ada Naksabandi, ada Qadiriyah. Tapi Indonesia Naksabandi, Qadiriyah disatukan. Itu Indonesia. Semua yang ada dari luar itu sampai di sini menyatu, pasti beda. Andai kata Surabi itu namanya, yang sederhana itu dari negeri mana,
sampai di Indonesia beda. Indonesia selalu mencoba mengindonesiakan ajaran dari luar. Buka puasa pakai kurma. Zaman dulu susah kurma. Iya. Lalu pakai kolak, Bikin kolak. di gula merahan. Kan gitu. Manis. Itu kalsiumnya sama dengan yang itu. Jadi ada pembudayaan, pengindonesiaan, semua yang dari luar, tidak murni. Ini yang diperlukan, pemahaman, jangan sampai kita keliru. Contoh umpama, ini saya mari contoh saja. Ya. Apakah ada candi ya, yang bisa mengalahkan Borobudur di luar negeri? Di luar negeri nggak ada, Pak. Sekarang di Thailand ngomong, maaf. Angkor Wat ya. Lihat Budanya. Hebat mana dengan Buddha di Indonesia? Indonesia lebih pintar. Gitu. Indonesia itu bisa mengindonesiakan. Sekarang ini apakah ada presiden sampai Donald Trump ini 45 yang bisa buat pesawat terbang? Kan tidak ada. Hanya Habibie, gitu. Profesor Dr. Habibie, presiden yang bisa buat pesawat terbang. Apakah ada presiden di luar negeri wanita? Di Amerika itu superpower. Sudah ada presiden wanita? Belum. Di Indonesia ada Megawati. Pernah. Nah, keindonesiaan seperti ini ciri khas Indonesia yang semuanya memang ada unsur dari luar. Namun dimasak sehingga menjadi budaya Indonesia. Jadi kalau ada keislaman, kearaban, dan keindonesiaan itu adalah merupakan hasil multikultural, ya. Berbagai-bagai kultur menjadi satu, bertemu di wilayah Indonesia ini. Akulturasi. Sekarang ini maaf, yang namanya Karl Marx itu mengatakan agama itu adalah racun bagi masyarakat. Candu ya. Tapi Indonesia pemimpinnya beragama. PKI itu, ya kan? Iya. Ini bagaimana nih? Perlu dipikirkan. Itu. Jadi di sini tidak menentang agama. Saya bukan bela PKI, tidak. Hanya kenapa kok Haji Misbah? Kenapa orang-orang Padang itu memimpin pemberontakan PKI di Indonesia? Padahal mereka Islam. Ini menjadi pemikiran kita untuk kembali berpikir secara luas. Ya. Jangan sampai terlampau sempit sehingga kita mengkategorisasikan sesuatu itu dari pandangan kecil kita. Ya. Ini diperlukan pemikiran semacam itu untuk supaya damai, saling menghargai kembali, saling bisa bersatu. Dulu ketika proklamasi tidak ada sebut orang Minang, tidak ada. Orang Bugis tidak ada. Itu. Orang Batak tidak ada. Sebutannya apa? Pada waktu itu disepakati oleh pemimpin proklamasi bahwa menyebut orang Batak Sumatera Utara, Medan. Gitu. Minang, Sumatera Minang, Barat, Padang. Gitu. Yang namanya Sunda orang Bandung. Gitu. Namanya orang Jawa orang Jogja atau Surabaya. Orang Bugis disebutnya Makassar. Karena ibu kotanya. Ini upaya-upaya para pemimpin kita, bukan Mansur, bukan, sejarah ini. Saya secara melihat ke belakang, para pendahulu kita itu sangat hati-hati sekali untuk menjaga kesatuan dan persatuan,
tidak menyebut sesuatu yang membuat adanya local inspiration atau local thinking yang membuat nanti memisah lagi, tidak mau menyatu. Iya. Maka disebut bukan nama sukunya. Dulu kalau tentara bukan Pak Kopral, tidak ada. Namanya Pak Jenderal, bukan jenderalnya, namanya dulu Pak Gatot Subroto. Itu dulu. Di dalam rangka membuat kesatuan militer itu solid, itu tidak terpisah dari kepangkatan. Tapi tidak melupakan pangkatnya gitu. Tapi mengangkat namanya. Kalau kiai itu tidak disebut nama Arabnya. Itu Abdul Manaf tidak. Itu disebutnya dari mana? Itu Kiai Cibaduyut. Kiai Cibubur. Iya. Wilayahnya. Betul. Kalau kiai modelnya begitu. Mamak Cianjur. Gitu. Malah ada nama. Tapi tidak disebut nama. Ini budaya Indonesia ini. Nah, kalau di Ambon itu kalau saya datang dari Bandung disebut Mansur Bandung. Gitu. Menghormati asal. Jadi nggak disebut Mansur Sunda. Enggak. Mansur Bandung. Gitu. Kalau di Ambon begitu penjagaan kita untuk tidak membuat celah-celah pemisah di antara kita. Saling menghormati. Saya nyebut Karl Marx, saya pro komunis. Saya itu hanya mengingatkan orang jenggotan kok yang dilihat banyak jenggot Arab. Karl Marx kok dilupakan. Dan tokoh-tokoh pemikir-pemikir Barat itu semuanya jenggotnya panjang-panjang ya. Iya. Nah kalau kita tahu Sayyidina Umar juga ininya tumbuh dari godeknya ini sampai ke sini. Kan gitu. Tadi seperti yang tadi Pak Mansur tekankan bahwa ya pemikiran kita ini jangan terpaku pada satu pandangan gitu ya. Iya. Satu pandangan itu saja bahwa yang berjenggot itu begitu gitu ya, tanpa melihat pandangan yang lebih luas. Iya. Nah masalahnya sekarang adalah masyarakat ini sepertinya dilupakan, Pak Mansur. Dilupakan sejarah bagaimana Islam itu sebenarnya sangat bisa menyentuh budaya Indonesia. Islam itu sangat bisa diterima oleh seluruh suku yang ada di Indonesia. Begitu bukan, Pak Mansur? Iya. Makanya Islam itu bisa menjadi mayoritas di negara ini. Tidak akan mungkin. Proklamasinya 2 kalimat. Iya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain diselenggarakan dengan saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17/845 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Seluruh bangsa Indonesia Sabang Merauke punya musuh sama. Penjajah. Siapa yang dijajah? Orang Islam. Sampai Wertham, itu seorang sejarawan, orang-orang Hindu pada masuk ke dalam Islam, karena ketika mereka penjajah masuk India, maka orang Hindu itu disiksa habis. Oleh penjajah itu, dia mencari pegangan. Iya. Maka yang berani dan bisa melawan Islam. Maka dia pada masuk Islam. Raja-raja itu lalu pakai Islam, gitu. Dijadikan simbol diri. Sekarang kalau Bung Karno bukan Islam jadi presiden, tidak mungkin. Karena pada waktu itu kiai-kiai dan ulama-ulama yang memimpin gerakan untuk melawan penjajah. Maka pemimpinnya itu Bung Karno itu Islam, kebetulan di bawah pimpinan Pak Cokroaminoto. Dan gitu. Maka dia diterima. Tapi bukan berarti
yang tidak Islam bukan pahlawan. Gitu. Nanti keliru lagi mikirnya. Iya. Yang adanya yang namanya Ignatius Selamat Riyadi, itu kan juga pahlawan. Betul. Gitu. Lalu ada lagi nama-nama Jalan Tamblong, itu juga pahlawan, kan gitu. Bukan Islam. Jadi bukan saya berarti bahwa dengan adanya Islam mayoritas mengecilkan yang minoritas. Tidak. Kehebatan ulama-ulama kita, keterbukaan jiwa umat Islam ini membuat sangat terayomi dengan ada mayoritas ini. Kalau mayoritas ini hilang, mereka akan membuat, lihat saja, Bandung ini bagi berapa? Itu Wastu Kencana sampai ke Cimahi hanya untuk Protestan. Yang namanya Merdeka sampai ke Cicadas itu untuk Katolik. Padahal sama-sama salib. Kalau menurut pikiran Islam itu. Kenapa mereka membuat yang namanya wali kota Bandung itu harus membelah menjadi 3. Yang Malam Kaum itu untuk Islam, Kidul. Yang Wastu Kencana sampai ke Cimahi untuk Protestan. Itu. Adakah rumah sakit Katolik di sebelah Wastu Kencana sampai Cimahi? Yang ada Santosa. Gitu. Apa itu Protestan? Gitu. Kenapa Primus ada di sini? Pembagiannya begitu. Ada di dalam dagu itu. Jadi kita karena penjajah memisah. Di Jakarta ada kampung Jawa, kampung apa lagi Bali, apalagi kampung Ambon, apalagi kampung apa, kok dipisah-pisah. Merdeka tidak ada batas wilayah. Semuanya bisa asal sesuai dengan, kalau agama sesuai dengan ketentuan dari 3 menteri itu untuk membuat rumah-rumah ibadahnya. Jadi kita Islam mayoritas bukan bersifat tirani penjajah, justru bisa mengayomi, bisa membineka tunggal ikakan. Itu ulama, itu santri, semuanya menerima. Hardiknas itu taman siswa sekolahnya berapa biji? Itu. Kenapa kok tidak Ahmad Dahlan? Kan diem-diem saja, tenang saja. Tidak jadi masalah, seolah begitu. Jadi kesalahan sejarah inilah nanti membuat gitu. Kita semuanya berpandangan keliru terhadap Islam. Keliru terhadap yang lain. Gitu. Mari kita semuanya itu bisa berpikir seperti kita ketika proklamasi. Kalau ajaran Islam menyumbangkan ide-ide pemikirannya tentang lambang-lambang di negara ini, itu bagaimana Pak Mansur? Kalau mengenai lambang Garuda Pancasila kan Pak Mansur sudah menjelaskan ya, berkali-kali di Rasil kita sudah paham. Lalu banyak juga sebenarnya lambang-lambang yang disumbangkan oleh Islam yang saat ini justru menjadi ketakutan luar biasa gitu. Ada bendera berlafazkan la ilaha illallah, disangkanya wah ini teroris, ini radikal, ini penghancur bangsa. Padahal dulu lambang-lambang itu disumbangkan betul untuk membangkitkan semangat kenasionalisan dan juga semangat kenusantaraan. Begitu nggak Pak? Tidak ada satu lambang sebenarnya tanpa didahului oleh Islam. Di Indonesia ini ya? Iya. Itu sebenarnya begitu. Iya. Mama batu tulis Mohon. di Bogor, Iya. Rasil. Lalu saya membuat tapak kaki itu kan di depan rumah itu. Pak Mansur juga Hindu, itu seperti Hindu saja rumahnya pakai telapak kaki. Kenapa begitu? Itu kan sama dengan batu tulis. Dulu mana tapak Nabi Ibrahim?
sama batu tulis. Dengan batu tulis. Duluan telapak Nabi Ibrahim. Ya. Iya betul. Ini berpikir historisnya sudah rusak. Iya. Keliru. Sejarahnya keliru itu. Iya. Jadi ketika saya membuat tapak itu, padahal saya itu bismillahnya ikut Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim buat Baitullah, saya buat rumah ini, maka saya bikin walaupun keliru kan gitu, jelek gitu. Tapi saya bukan ikut batu tulis, tapi saya ikut Nabi Ibrahim, begitu. Tapi orang pikirannya sudah tidak ke Nabi Ibrahim. Iya. Di pikirannya batu tulis langkung ti payun tibatan. Itu Nabi Ibrahim. Iya. Padahal Nabi Ibrahim langkung kan gitu. Ti payun teh. Lalu mempengaruhi sejagat raya juga sebenarnya waktu itu. Iya. Karena sejarah diputar, akibatnya keliru di dalam menghayati tentang pengaruh Nabi Ibrahim terhadap jagat raya ini. Barangkali gitu kan ya. Itu tapak Nabi Ibrahim yang makom Ibrahim itu di depan Ka'bah itu ditiru oleh dunia. Gitu. Lalu di antaranya barangkali ini, saya bukan menestakan agama Hindu, menjelekkan agama Hindu, tidak. Karena semua seperti kita berbaju seperti orang Barat sekarang ini, karena pengaruh Barat sedang hebat kan. Jadi kalau dulu pengaruh Nabi Ibrahim itu Islam hebat, maka tapak-tapaknya itu ditiru di mana-mana. Gitu. Besar kemungkinannya begitu. Gitu. Jadi mana yang sedang memuncak? Siapa yang memimpin dunia? Turki. Maka istilah sultan pun dipakai dari Turki. Gitu. Basar itu jadi pasar. Ada pengindonesiaan. Basar menjadi pasar. Jadi itu menurut saya jangan terlampau dipermasalahkan ketika kita di dalam upaya meningkatkan peribadahan kita, lalu menggunakan busana seperti yang dikenakan Rasulullah, bukan berarti kita mengarabisasikan diri kita. Memang Al-Quran bahasa Arab, tapi Islam itu kedamaian. Artinya, itu Muslim itu menyerahkan diri kepada Allah. Nabi Muhammad itu pemimpinnya, pembawa wahyunya, dari Nabi Adam sampai ke Rasulullah itu dikembalikan lagi. Karena saat itu banyak orang bikin patung. Lalu dikatakan, kamu tahu kamu sendiri enggak? Kan tidak tahu. Kamu harus percaya ada kamu. Gitu. Angga itu ada di dalamnya. Nanti kalau keluar baru melelak mata. Oh itu aku itu. Kan gitu. Nah, itu namanya gaib. Maka dituliskan dalam Al-Quran Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa yang muttaqin? Yu'minul bil ghaib. Kalau sholatnya bagaimana? Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Siapa yang menyembah Allah dengan gaib, tidak ada patungnya, tidak ada siapa-apa, maka itu mendapatkan ajrun kabirun. Lahum maghfiratun, mendapatkan maghfirah dan ajrun yang kabir, yang besar. Itu justru karena tidak ada di depannya. Kalau Allah dipatungkan bagaimana bentuknya kan? Maka Islam mengajari tanpa bentuk. Gaib itu. Untuk dirinya sendiri begitu. Jadi kita semuanya harus meyakini bahwa diri kita itu gaib, itu universal, bukan Arab. Gitu. Jadi kalau Islam itu hanya untuk orang Arab, tanda mereka tidak memahami hakikat ajaran Islam. Ajaran Islam itu justru kemanusiaan, humanity, tapi bukan humanisme. Kalau humanisme itu, saya tambah isme, tidak percaya dari langit, hanya percaya pada diri manusia sendiri yang wujud. Nah, itu keliru lagi. Kita kemanusiaan itu menurut pandangan Islam itu ada kekuatan gaibi dan ada kekuatan yang maha gaibi. Kan begitu. Nah, ketika kita sudah mengatakan dengan bahasa Inggrisnya unseen, tidak kelihatan, maka itu
ajaran Inggris ya. Itu terjemahan dari Arab. Gitu. Lalu kita mengatakan gaib, itu katanya kita jadi Arab. Padahal itu, lalu kita mengatakan sembahyang, itu Hindu. Itu bahasa serapan saja. Iya. Gitu. Jadi pembahasan yang sekarang sedang berada dalam republik ini, itu sebenarnya perlu dicari akar sejarahnya. Sekarang lambang itu semuanya mempunyai gitu. Sederhananya ajaran apapun di dunia ini selalu mempunyai lambang gitu. Tidak punya tuh, mesti punya. Pasti ada. Gitu. Nah, kalau Islam berubah menjadi hijau gitu, itu kan sekarang sudah abad 20. Yang dulu itu merah. Kalau ini lambang warna ya. Warnanya itu merah. Sehingga tulisan Allah semua merah. Gitu. Jadi kalau ada tulisan yang sekarang ini hijau-hijau itu kan sesudah Arab dikuasai oleh Saudi Arabia. Disebut oleh Ibnu Saud. Maka terjadilah penghijauan bendera Islam. Sebelumnya lambangnya itu merah putih benderanya sesuai dengan Rasul, dan kemudian ada panji-panji, duaja, pataka, itu banyak istilahnya. Seperti gambar itu pataka dari mana? Cirebon. Ini gambar bendera ya Pak Mansur? Itu bendera Cirebon yang nanti digunakan oleh Fathahillah sebagai bendera Jayakarta. Kalau dilihat kan memang ini ada lafaz ayat Al-Quran. Iya, semuanya kan Kaligrafi. dilambangkan karena ini pataka. Pataka itu suatu panji-panji. Panji-panji. Mama panji-panji ada Panji Siliwangi itu. Siliwangi itu kan macan. Iya. Gitu. Kalau di Universitas Ungar Garut gitu. Itu domba gitu. Itu hanya lambang, tetapi itu pataka khusus gitu ya. Di Unpad itu ada pakuan, ada kujang, dan gitu. Ada obor gitu. Lalu ada bunga teratai di bawahnya gitu. Itu adalah pataka atau panji Unpad. Gitu. Nanti walaupun pakuan di sana itu adalah pakunya dijadikan lambang Unpad, tapi dari pakuan di Bogor saya belum tahu. Itu bagaimana lambangnya itu beda. Gitu. Jadi kalau pataka, panji, tiap-tiap pasukan itu ada. RPK itu baret dengan bayonet atau apa gitu. Saya belum perhatikan dalam. Jadi setiap batalion ada patakannya masing-masing. Setiap fakultas ada patakannya masing-masing. Ada panji-panji, ada bendera istilahnya. Tapi ada bendera umum merah putih. Gitu. Itu yang dinamakan milik bersama, itu warisan Islam. Tapi nanti ada pengalihan asal-asalnya itu. Seperti lambang Bhinneka Tunggal Ika. Itu kan aslinya burung elang Raja Wali Sayyidina Ali. Iya. Maka disahkan oleh Masyumi. Gitu. Yang ditugasi oleh Bung Karno itu, oleh Presiden Soekarno itu, supaya buat lambang itu Menteri Negara. Siapa namanya? Sultan Hamid II. Nah, dia mengambil dari Siak Indrapura. Di sana ada gambar Garuda. Garuda itu adalah burung elang Raja Wali Sayyidina Ali. Gitu. Loh, kenapa kok diambil di sana? Ternyata semuanya pakai Sayyidina Ali. Ini macan Ali. Kan gitu. Jadi lalu dia menggunakan pula kalau macan Ali. Kalau Garuda burung elang Raja Wali Sayyidina Ali. Ini di Indonesia yang dulu.
Kenapa Amerika juga pakai Garuda? Garuda juga. Kenapa Jerman pakai Garuda? Gitu. Apa Indonesia itu meniru Amerika? Justru Amerika yang meniru Indonesia. Kan? Dulu mana Amerika dengan Indonesia gitu. Yang lebih dulu dari Indonesia itu ya Amerika itu meniru Indonesia. Bayangkan semua barang-barang budaya kita diambil ke mereka, kan nggak punya kebudayaan. Jadi, supaya museumnya itu ada kelengkapan yang aneh, maka semua barang-barang budaya itu dibawa ke sana. Itu karena kita lebih hebat budayanya. Kembali gitu, lambang-lambang itu di mana-mana itu, walaupun yang namanya si Singamangaraja itu dari Sumatera Utara, Batak, gitu. Tapi dia pakai pedang Dzulfikar. Pedang siapa? Pedang Sayyidina Ali. Pedangnya seperti di gambar ini gitu ya. Iya. Cuma nanti dipakai oleh sekolahan Kristen dibalik itu. Sehingga bentuknya salib. Oh iya, gitu. jadi tegak gitu. Iya. Sedangkan itu benderanya tuh merah putih, di tengahnya itu ada pedang, ada bulan, dan ada matahari. Gitu. Jadi kalau bulannya bukan bulan sabit, tapi bulan purnama. Iya. Menurut pandangan dari si Singamangaraja, semua punya simbol, semua ada tulisan, dan semuanya dulu menyebut hijrah Nabi kan gitu. Kalau sekarang kan cukup H, 1438 H. Hijriah. Itu Hijriah. Tapi kalau dulu masih pakai N tambah Nabi kan itu. Itu dapat dibaca dalam si Singamangaraja di sini. Singamangaraja itu menambahkan dengan nabinya gitu. Jadi kan itu berarti bahwa Islam itu di mana-mana itu punya pengaruh untuk lambang-lambang. Iya. Sekarang kalau saya ambilkan di Ponorogo ini, Iya. Jawa atau Arab, kan begitu. Jawa. Ya. Islam. Dan ini kan gambaran Islam. Iya. Ketika para bangsawan sudah mau mabuk-mabukan dalam kehidupan kehariannya, lalu menghilangkan tingkah lakunya itu tidak lagi menurut ajaran yang orang tua-tua dulunya membangun Keraton Ngayogyakarta Diningrat itu, kan semua keliru. Lalu untuk mengembalikan itu, Diponegoro berbusana seperti ini. Bukan karena Arab. Nah, keris ini Jawa. Keris Jawa. Itu artinya dia itu tentang dari Islam. Keris itu ada lauknya 7. Itu langit 7, bumi 7, kita dalam kehamilan 7. Dan itu di tangkainya ada permatanya, itu bintangnya. Ini bentuk ini adalah bulannya, bulan bintang. Satu lambang pasti tidak menggambarkan secara utuh, tapi simbolistik merupakan bagian yang diyakini itu lambangnya. Sekarang macan Ali itu. Kenapa kok ada macan dan ada Ali? Gitu. Karena yang pinter, yang tahu tentang segalanya dalam ilmu itu, gudangnya ilmu, Sayyidina Ali. Mama gitu. Kenapa saya nyebut Sayyidina Ali? Ini kan masalah lambang tadi. Iya. Jadi kenapa kok Pancasila juga Sayyidina Ali? Sejarahnya memang begitu. Iya. Pak Mansur itu ikut apa? Saya ikut sejarah. Gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau yang namanya perisainya itu ada Ka'bah dengan jilat dari atas. Maka garisnya segi 4 dengan lengkung. Maka jadi perisai itu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Disitulah aku berdiri menjadi pandu ibuku. Nah, karena tumpah darah maka merah putih di perisai itu. Terus ada bintangnya, ada rantainya, ada pohonnya.
bukan pan Golkar itu belum ada. Sadratul Thayyibah. Kalau ada bantengnya, oh itu PDIP. Kalau PDIP ada hidungnya ada putih. Moncong putih. Itu benderanya SI. Iya. Kalau tidak percaya lihat aja di Tempo. Di Tempo itu ada tentang hal Cokroaminoto SI, gerbangnya adalah membanteng. Kalau ada kapas dan padi, di sini lambangnya SI juga ada padi dan kapas, gitu. Nah, ketika orang belum mengerti bahwa mula-mula SI itu merah putih, ya dibayangkan Islam itu bukan merah putih. Karena sekarangan saja. Betul. Sekarang itu sesudah adanya Arabi, maka lalu benderanya menjadi hijau. Itu panji-panjinya, patakannya, duajanya. Itu istilahnya banyak. Boleh panji-panji, boleh duaja, boleh bendera saja, kan gitu. Nanti kalau bendera itu berbeda dengan merah putih, maka di kalangan militer dibakukan panji-panji, kan begitu. Atau pataka, atau duaja. Di kepolisian mungkin juga istilahnya duaja atau itu. Tapi ada bahwa Islam membuat seluruh Indonesia punya lambang-lambang. Dari duaja-duaja itu sendiri, di samping bendera merah putih. Karena tadi orang mempunyai pikiran seperti yang saya gambarkan, tapak kaki saya itu adalah meniru Hindu. Karena dia mendapatkan pelajaran tentang sejarah itu yang begitu adalah Hindu. Tapi kalau dia memikirkan bahwa Indonesia sebelum ada kerajaan Hindu itu di Arab sudah ada, di Mekah sudah ada tapak itu, yang disebutnya tapak. Dan di Ceylon atau di Colombo atau nama Sri Lanka itu ada tapak Nabi Adam alaihissalam yang waktu itu masih ukuran tingginya luar biasa. Yeah. Tapi yang namanya simbol selalu ada, selalu peninggalan fakta sejarahnya ada. Gitu. Kalau dulu hanya merupakan tapak kaki, gitu. Lalu berikutnya gambar itu berubah-ubah sampai simbol-simbol itu menjadi huruf-huruf juga. Jadi kalau Sarinah huruf S, kan gitu. Itu kan inisialnya dari perusahaan itu menggunakan huruf Latin S. Sarinah. Gitu. Tapi berikutnya setelah kita semakin maju, Salman itu menuliskan dengan huruf Arab, tapi dalam bentuk segi empat Ka'bah. Itu ada sin, ada lam, ada mim, ada nun. Salman. Tapi bentuknya sudah di huruf. Jadi lambang itu bisa huruf, lambang itu bisa gambar binatang atau senjata atau warna, itu menjadi lambang. Itu. Dan Islam itu begitu berperan dan juga mewarnai semua lambang, simbol, bahasa yang ada di negeri. Iya. Baik. Jadi seperti adanya lambang dari SI, itu sebelum ada NU memakai lambang yang dinamakan lambang NU-nya itu adalah pakai tali, maka syariat Islam sudah menggunakan lambang tali ini. Tapi saya tidak mengatakan bahwa NU niru SI, tidak. Gitu. Tapi sebelum ada lambang NU itu, SI sudah menggunakan tali ini. Sekarang ada pasukan-pasukan, ada yang gambarnya keris, ada kujang, segala macam, itu SI lebih dulu. Lengkap di situ ada ya. Gitu. Panah. Lalu ini panah, sebelum ada Jokowi, presiden kita latihan 6 bulan panah-panahan, SI sudah ada gambar panah. Gitu. Panah. Kemudian ini gambar merah putih, ada tulisan itu
sesama Islam itu seperti anggota tubuh gitu ya. Kalau Tapi saja ini saya saya nggak hafal bahasa Arab ini. Baik, Pak Lalu, Mansur. Kita akan jeda dulu. ya. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah Islam di Nusantara kali ini bersama Bapak Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, kita membahas mengenai keislaman, kearaban dan juga keindonesiaan. Kami akan segera kembali di sesi kedua nanti. Tetaplah bersama kami. Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih masih bersama kami dalam acara Sejarah Islam di Nusantara. Ikhwan akhwat, tadi di sesi pertama kita sudah banyak membahas mengenai keislaman, kearaban dan keindonesiaan bersama Bapak Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Nah, Pak Mansur, yang jadi pertanyaan saat ini adalah ketika tadi sejarahnya sudah diungkapkan bahwa Islam itu sangat mempengaruhi, sangat memberikan warna, nilai kepada seluruh budaya bangsa ini karena pengaruh kekuasaan. Ya. Kita lihat sekarang itu banyak berubah, Pak Mansur. Ya. Sejarah dirubah, terus nilai-nilai keislaman yang terkait dengan lambang negara, prinsip-prinsip negara itu banyak yang dirubah, bahkan berusaha untuk dihilangkan, gitu ya. Apakah ini terlihat oleh Pak Mansur salah satu bentuk Islamofobi dari segelintir orang, atau memang ingin memisahkan Indonesia dengan Islamnya? Bagaimana, Pak? Islam yang demikian hebat membuat Indonesia itu menjadi mercusuar sebenarnya. Tapi Barat itu ketakutan sekali. Ya. Kalau Indonesia yang sudah negaranya kaya raya, bayangkan negara ini besarnya dari Baghdad sampai ke London. Matahari terbit 3 kali. Jam berapa di Papua atau Irian? 2 jam yang lalu. Jam berapa di Bali? 1 jam yang lalu. Negara yang punya 3 jam waktu memberikan pengertian pada kita maha akbarnya Indonesia. Kalau yang namanya Karl yang agung, kalau yang namanya Iskandar yang agung, itu negaranya sebesar apa? Iya. Pakai agung-agung itu. Indonesia, Bung Karno itu, yang namanya Pak Harto itu, yang namanya Jokowi yang sekarang, itu punya negara dari Sabang sampai Merauke, itu sama dengan Baghdad sampai London. Berapa negara itu? Sedangkan Perancis itu hanya sama dengan Kalimantan. Yang namanya Inggris 2/3 Sumatera. Yang namanya Jerman lebih kecil dari Papua. Belanda apalagi. Belanda itu hanya sama dengan Jawa Barat. Jawa Barat. Pak Aher itu, gubernur kita itu raja Jawa. Negeri Belanda sebenarnya wilayahnya. Sama. Wilayahnya. Yang namanya Belgia itu, Lampung kegedean Lampung daripada Belgia. Gitu. Tapi semua orang mengecilkan Indonesia. Iya. Karena disebutnya negara kepulauan. Sedangkan Eropa itu benua. Benua Australia. Lalu Amerika Serikat superpower sekarang. Gitu kan? Kita diperkecil. Gitu. Islam di Indonesia itu luar biasa. Bisa mengislamkan seluruh wilayah ini. Walaupun dalam sejarah itu prasasti Hindu yang berapa biji? Iya betul. Itu diangkat dalam sejarah seolah-olah Mojopahit itu meliputi seluruh Indonesia. Betul. Apakah ada Mojopahit itu di Aceh? Kalau kita teliti betul-betul gitu ya, tidak ada. Tapi yang namanya masjid, betul. Seluruhnya sampai Papua pun ada kerajaan Islam, betul. Dan tidak satu. Sebenarnya
hanya sejarah dipusatkan kepada Jawa pembicaraannya, tidak bicarakan Papua. Papua seolah-olah belum beragama, tapi sudah ada agama. Walaupun di sana masih ada yang sekarang dalam kondisi dibiarkan oleh Belanda dulu, dan sekarang ini pemerintah kita juga kurang begitu memperhatikan itu dari hasil Freeport-nya itu untuk memajukan mereka. Tapi yang jelas semuanya Islam. Sehingga dua kata kalimat proklamasi membuat bersatu kembali semuanya karena adanya kesatuan agama mayoritas ini. Saya katakan kesatuan karena waktu itu merasa semuanya perlu bersama-sama mengusir penjajah. Itu ada musuh yang sama, common enemy itu. Nah, orang Islam, kata Bung Karno, hanya mengambil abu sejarah. Abunya Tidak saja. mengenai api sejarah. Akibatnya, maka pemerintahan itu diserahkan kepada yang lain. Gitu. Departemen-departemen itu tidak ada hasil produk dari pesantren. Betul. Karena kiai-kiai sendiri tidak menuntut apa-apa dari negara. Dia berjuang lillah. Dia berjuang hanya untuk Allah semata. Dia kembali ke kampung tidak menuntut sesuatu yang seperti orang lain. Pada rame-rame menduduki Departemen Jakarta, dan akibatnya Islam diputar balikkan. Ceritanya. Coba, ini saya lihatkan. Ini kan majalah Suara Muhammadiyah. Ini kekuasaannya redaksi di sini. Dia bisa mengangkat gambar ini. Gitu. Tari ini pakai jilbab. Tari Saman Aceh ya? Iya. Pakai jilbab. Lengkap seperti dulu lagi. Tetapi ketika menteri yang namanya Menteri Pariwisata itu bukan dari orang Islam, maka terjadilah gambarnya sangat beda. Itu tidak lagi seperti yang kita lihat tadi. Maaf, kita bisa melihat seperti ini. Wah, kalau ini justru nggak pakai kerudung ya. Kalau yang tadi pakai jilbab rapi. Ini kekuasaan memesan buku. Jadi dari pariwisata meminta supaya dibuatkan tari apa dari Aceh yang sudah kehilangan identitas Islamnya. Masa tidak pakai ini, pakai jilbab Aceh. Kan itu. Cut Nyadin ini dengan uang baru katanya juga tidak pakai jilbab. Iya. Itu karena kekuasaan. Oleh karena itu Bung Karno mengingatkan kita harus menguasai dalam segala aspek termasuk sejarahnya, penulisannya. Gitu. Tanpa kita kuasai itu, maka terjadilah nanti keliru gitu. Jalan sejarahnya. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa Nabi Adam sekalipun baru berdua, ini Jailun Khalifah. Jadi umat Islam tidak bisa dibenarkan untuk ikut golput. Karena mengubah sejarah sekarang ini dengan paku. Di ruang yang kecil, jelas ulang. Dulu bertempur melawan penjajah. Sekarang ini hanya sangat sederhana. Keadaan kemakmuran luar biasa. Orang punya HP semua. Itu. Tukang apa saja. Punya handphone. Tukang sayur, tukang air, tukang itu semua punya HP. Pembantu punya HP yang 1 juta. Semuanya punya HP. Satu rumah HP-nya 10. Motornya berapa? Lalu mobilnya berapa? Akibat dari SBY, Presiden SBY dengan Wakil Presidennya Profesor Dr. Budiono, maka keadaan perubahan ekonomi ini
luar biasa. Itu. Tapi orang Islam lupa itu bahwa kekuasaan itu membahayakan dirinya. Kalau dia tidak ikut, maka lebih senang golput, lalu tidak mau ikut mencoblos. Ini satu kemudahan dari Allah. Rubahlah sejarahmu dengan paku. Gitu. Jadi kalau kita, nah, ini bukan iklan pilkada, bukan. Bukan begitu maksud saya. Ini sejarah yang sekarang. Tidak perlu ada 10 November bertempur dengan Inggris lagi, dengan Belanda, dengan Gurkha. Tidak lagi situ. Bahasa Inggris kita pakai sekarang. Kan begitu. Walaupun kita ini nggak ngerti bahasa Inggris itu. Sebenarnya nggak ngerti. Tapi beli sabun, kenapa tulis sohab? Pokoknya sabun, harus diserat sohab. Nggak medulikan dia. Itu. Yang sekarang untuk cuci rambut, apa namanya? Semua itu. Sekarang ini bahasa Inggris. Gitu. Oleh karena itu, kita seperti orang yang tidak mendulikan bahwa kita akan kehilangan bahasa Indonesia. Mestinya gitu. Semuanya itu laptop, lalu HP, semuanya di dalamnya harus ada bahasa Indonesianya. Seharusnya begitu. Nggak boleh masuk kalau tidak ada bahasa Indonesianya. Begitu. Kita masuk hotel, check out, check in. Gitu. Sekarang lembaga bahasa Indonesia sudah mintul, tidak bisa membuat satu bahasa lagi. Nah, ini yang diperlukan, kekuasaan lembaga bahasa, kekuasaan tentang Dikbud, tentang segala macam dalam ekonomi, dalam Hankam dan segala macam itu. Umat Islam harus mengarahkan kepedulian. Nah, kepedulian itu nanti diwakilkan dengan adanya pilkada, pilpres, apalagi gitu. Jadi umat Islamnya memang sudah harus mengambil alih itu ya, kekuasaan itu. Iya, karena tidak masalah Tari Salman yang jelas-jelas memakai jilbab. Kenapa ketika Menteri Pariwisatanya bukan Muslim, lalu akhirnya ditelanjangi itu, dihilangkan keislamannya, dijadikan budaya tarian belaka. Padahal ini kan pesan-pesan keislaman di dalamnya. Gitu. Baik, Pak Mansur, sebagai pertanyaan penutup, nanti juga bisa Pak Mansur berikan kesimpulannya. Banyak kelompok-kelompok, golongan-golongan yang akhirnya membuat catatan sejarahnya sendiri demi kelompoknya. Apakah itu juga terjadi di tubuh kaum muslimin atau di tubuh umat Islam saat ini di negara kita? Karena umat Islamnya tidak bersatu, akhirnya masing-masing kelompok dalam Islam pun membuat sejarahnya sendiri-sendiri di negeri ini. Apa yang harus umat ini sadari dan lakukan untuk kemajuan bangsa ini, untuk kemajuan umat Islam? Nah, itu saja penutupnya. Saya sebagai sejarawan, sombongnya, ngaku-ngaku sebagai orang yang ahli sejarah. Ahli apa saya ini? Saya tidak tahu banyak. Mata uang ini, mata uang Goa gitu kan, lambangnya ini, mata uang Goa. Kerajaan Goa Sulawesi ya? Iya, Sulawesi. Gitu. Arabnya. Lalu saya juga punya uang yang gambarnya Semar. Gitu. Ini huruf-huruf Arab ada kan. Nah, karena kekuasaan, ini masih kembali ke kekuasaan dulu. Kekuasaan itu huruf Arab hilang. Dulu Diponegoro itu ada tulisan Diponegoro, huruf Arab hilang. Tapi karena menterinya Priyono itu menghapuskan huruf Arab semuanya, sampai kita sekarang untuk mencari huruf Arab hanya ketemu kalau beli kue. Gitu. Di sebelah tulisan halal. MUI ditulis MUI. Hampir kalah dengan MU. Lalu ada Masjid Taqwa, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Istiqlal, udah nggak ada Arabnya. Ditulisi dengan
Itu. Nah, ketika ada huruf Arab, kaget ya. Wah, ini Indonesia mau diarabkan. Kan begitu. Iya. Padahal itu Islam dengan huruf Arab itu menyatu. Hmm. Ini uang VOC aja pakai huruf Arab. Gitu. Tapi karena kekuasaan jadi hilang. Gitu. Kalau kita sekarang akan membuat sejarah, saya tahu apa tentang sejarah. Jadi saya harus membuat sejarah rasil. Radio silaturahim. Siapa yang memulai? Saya nggak tahu. Gitu. Kenapa Cibubur yang dijadikan tempat? Saya tidak tahu. Tanggal berapa itu didirikannya rasil itu? Saya tidak tahu. Di antara radio-radio ini, rasil itu lahir generasi keberapa? Yang pertama radio dari RRI kan begitu kan, 11 September 45 itu mulai lahirnya itu RRI, Radio Republik Indonesia. Lalu rasil itu dari macam-macam radio yang sudah tumbuh seperti jamur kena hujan katanya. Itu keberapa? Saya tidak tahu. Nah, tolong buatkan sejarah tentang rasil. Nanti saya yang meramu menjadi bagian sejarah Indonesia. Jadi semuanya itu sekarang Tajus Salatin itu buku siapa sih? Araniri. Araniri itu siapa? Kan nggak tahu. Orang itu semua lupa. Gitu. Kita diperlukan ingat kembali. Kalau tidak dituliskan sejarahnya itu kita lupa. Saya tidak tahu siapa yang mula-mula mendirikan IAIN. Gitu. Di sini saya katakan itu yang mula-mula adalah Wahid Hashim. Itu idenya. Lalu siapa pelakunya di Jogja yang pertama kali? Itu saya juga nggak tahu. Nah, nanti dari tulisan-tulisan yang banyak itu, sejarawan itu mengambil data itu, fakta itu menjadi tulisan sejarah Islam di Indonesia. Jadi maksud saya, tiap-tiap bagian itu pesantren-pesantren, koperasi-koperasi Islam, atau apa saja yang menjadi bagian dari keislaman, umpama jilbab Islam, gitu. Apa jilbab Kristen ada? Ini jilbab Islamnya dari Safira, dari Yoya, atau apa yang nama-namanya saya tidak tahu sekarang. Itu membuat sejarah sendiri, gitu. Lahir tahun berapa, pasarannya bagaimana, siapa pelakunya, gitu. Itu disumbangkan nanti dalam itu, di dalam sejarah. Jadi sejarawan mengambil dari data-data, fakta-fakta yang sudah dibuat secara terpisah dan kemudian disatukan menjadi satu kesimpulan sejarah Islam di Indonesia, gitu. Jadi Islam di Indonesia itu dari budaya dibagi lagi seni budaya, lalu lagi dibagi lagi tentang pembusanaan bangsa, lalu diubah lagi tentang pelukis Islam, gitu, perupa istilahnya bukan pelukis, perupa Islam itu siapa dan siapa, itu kan siapa yang tahu? Saya tidak tahu. Sampai di dua ini ada seorang doktor bisa melukis tulisan Bung Karno, tulisan presiden, dijadikan dengan lukisan. Itu kan saking pinternya, hebat. Nah itu kita belum membuat sejarah pelukis Indonesia. Dari Bu Beril yang ada di Facebook itu, yang dia pergi kemana-mana, dia ada seni rupawan, dan kemudian dia mengagumi busana-busana di seluruh Nusantara atau sampai di luar negeri itu. Dan saya tahu masalah harem itu ternyata bukan tempat porno yang digambarkan oleh tulisan Barat tentang menjatuhkan Turki, tapi harem itu tempat di mana studi Al-Quran. Itu Bu Beril, gitu. Jadi saya tidak tahu.
Jadi tidak semua sejarawan tahu segalanya, tapi sejarawan juga dibagi-bagi, prodinya masing-masing. Ada sejarawan hotel mungkin ada, Iya. sejarawan bank ada. Asep Kambali itu dia berada di bank, gitu. Dia ahli perbankan, gitu. Dari simbol-simbol bank itu, BI itu sebenarnya bagaimana simbolnya, gitu. Iya. Itu Asep mesti tahu mungkin, gitu. Lalu sampai ke bank-bank yang lain, gitu. Itu mesti tahu. Itu kalau menspesialisasikan ke bank. Kalau ada sejarawan polisi, dia tahu polisi yang pertama di Indonesia siapa, sampai yang sekarang Pak Tito itu tahu. Itu harus dituliskan. Jadi sejarawan tidak mengetahui semua peristiwa. Itu seperti TV mengambil masing-masing. Itu TV kuliner itu mana yang paling baik? Itu TV One, kenapa? Pagi-pagi buka kuliner. Lalu TV yang yang mulai berita itu iNews gitu. Nah itu kan semua membatasi kemampuan masing-masing atau spesialisasi masing-masing. Jadi maksud saya sejarawan perlu dibantu gitu, oleh para sejarawan-sejarawan yang menuliskan pada spesialisasinya masing-masing. Pesantren harus membuat sejarahnya sendiri gitu. Dan universitas Islam apapun namanya harus membuat sendiri-sendiri gitu. Nanti pada kelanjutannya itu merupakan bank data, bank fakta tentang apa yang dituliskan itu. Rasil harus membuat. Rasil harus menyampaikan hakikatnya. Rasil itu bekerja untuk Indonesia yang satu atau untuk Indonesia yang lain, Indonesia bersatu. atau Indonesia yang akan dihadapkan, yang akan datang. Jadi itu semuanya yang tahu orang dalam Rasil itu sendiri. Jadi saya itu sangat setuju kalau tiap-tiap bagian segera membuat satu tulisan-tulisan kesejarahan sehingga nanti akan dirangkum oleh satu lembaga Islam kemungkinan yang akan tumbuh di tahun-tahun yang akan datang, yang akan menuliskan Islam Indonesia. Seperti saya membagi-bagi sekarang zaman yang dinamakan Pak Jokowi. Ada apa? Ada NU, Muktamar. Bagaimana Jokowi pakai sarung? Itu gambar ada. Lalu di Makassar ada Muktamar yang dinamakan Muhammadiyah. Lalu ada lagi di Jakarta, Muktamar Persis. Ada di Bandung, Kongres istilahnya. Kongres Syarikat Islam. Nah ini kan semuanya perlu disampaikan ke bangsa ini. Lalu dibuatkan buku yang merangkum dari itu semuanya. Kalau kita merenungkan kembali pesan Presiden Soekarno bahwa para ulama jangan tidak memperhatikan tentang penulisan sejarah atau history as record, sejarah sebagai rekaman, atau history as written, sejarah sebagai tulisan. Semua yang terjadi keadaan sekarang ini karena ulama melupakan sejarah sebagai tulisan. Keindonesiaannya tidak diperhatikan, dan apapun yang dipertulis, yang dibicarakan tentang hal sejarah kenabian yang diambil abu sejarahnya. Akibatnya di Indonesia, dia tidak memikirkan bagaimana membangkitkan api sejarah dari umat Islam ini.
terlampau menjadikan Islam hanya sebagai sumber ajaran ritual, sumber ajaran pembinaan akhlak, tetapi tidak memperhatikan nilai-nilai kekuasaan. Cokroaminoto mendidik Bung Karno. Cokroaminoto sebagai guru bangsa ini mengatakan ada 5K. Dengan kemauan kita akan memperoleh kekuatan. Dengan kekuatan kita akan memperoleh kemenangan. Dan kemenangan ini akan hilang artinya apabila kita tidak pegang kekuasaan. Dan tanpa kekuasaan kita tidak memiliki kemerdekaan. Kekuasaan oleh Cokroaminoto dituliskan dalam yang 3 tadi, kemauan, kekuatan, dan kemenangan dituliskan dengan huruf Arab Melayu. Tapi ketika kekuasaan dan kemerdekaan dituliskan dalam huruf Jawa. Kenapa? Karena kekuasaan itu ada di Indonesia. Kemerdekaan itu untuk bangsa Indonesia. Maka harus ada ciri-ciri keindonesiaan. Jangan sampai kita itu keluar dari keindonesiaan ini. Itu Cokroaminoto sebagai peletak dasar syarikat Islam untuk jadikan landasan kemerdekaan yang diteruskan oleh Bung Karno, Presiden. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita, keislaman, bukan kita menjadi kearaban, gitu. Karena Islam adalah agama universal, agama untuk seluruh umatan wahidah dan nafsan wahidah. Dan kemudian apa yang kita kerjakan adalah untuk Indonesia. Kalau keindonesiaan ini dilupakan, maka kita tidak punya negara. Kita harus mempertahankan. Dan kita harus mengerti bahwa proklamasi tanpa ada Pancasila, tanpa Undang-Undang 45 yang disahkan oleh Wahid Hashim dan Ki Bagus Hadikusumo Kasiman Singodimedjo sebagai peletak dasar yang paling awal, tidak akan mungkin Indonesia mempunyai Undang-Undang Dasar 45 dan ideologi Pancasila. Itu harus dijadikan titik tolak. Ulama memberikan basic untuk Indonesia merdeka. Dan kemudian ketika gagal dari PSI mengatakan Linggarjati akan membuat Indonesia supaya aman, ternyata gagal. PKI dengan Renville-nya gagal, dan PNI dengan KMP-nya gagal, maka Masyumi itulah yang membuat NKRI. Dan setelah ada NKRI terjadi, maka ulama tidak mau ke Jakarta. Ulama tidak mempunyai orang-orang yang bisa menduduki kantor-kantor di Jakarta. Dan akibatnya keindonesiaannya dipegang oleh yang lain. Oleh karena itu, Gus Dur mengubah tata pikir umat Islam Indonesia dengan dimulai mengubah IAIN menjadi WIN. Dengan adanya perubahan-perubahan pendidikan, maka kita bisa menghasilkan para pakar-pakar meliputi seluruh aspek keilmuan yang dibutuhkan oleh departemen yang ada di Jakarta dan di tiap-tiap daerah. Sehingga umat Islam bisa ikut menentukan jalannya pemerintahan di Indonesia. Bukan kita ingin kudeta, kita ingin membuat negara kita itu negara Islam. Sama sekali tidak. Tidak ada, kata Pak Nasir, mengatakan satu partai politik pun yang menginginkan negara Islam. Tetapi kita semuanya ingin membentuk masyarakat Islam ini terayomi dengan satu sistem politik
yang membuat kita bersama dengan yang lain untuk Indonesia. Bukan seperti tuduhan yang lain kita kehilangan kebinekaan. Bhinneka Tunggal Ika adalah berangkat dari Sunan Kalijaga Wali Songo. Merah putih juga milik Indonesia, milik Islam yang sebagai pendahulu, dan bahasa yang sudah disumbangkan juga bahasa Indonesia yang tadinya menjadi bahasa pasar, menjadi berasal bahasa diplomasi, menjadi bahasa ilmu di dalam pesantren, dan akhirnya kita bisa melihat sumbangan-sumbangan ini tidak akan bermakna apabila kita tidak berada di dalam struktural kepemerintahan. Kita harus ikut serta mengatur. Bukan kita ingin mendominasi pengaturan, tetapi kita ingin bersama-sama dengan yang lain untuk membina Indonesia. Jangan sampai kita dituduh tidak keindonesiaan, padahal Indonesia itu yang mula-mula memakainya adalah sekali lagi Partai Syarikat Islam Indonesia. Kata nasional juga Syarikat Islam. Kita dianggap tidak nasionalis. Kekeliruan sama sekali. Mari kita semuanya seperti Rasulullah melalui sejarah mengubah kaum jahiliyah menjadi jenius. Kita semuanya juga akan menjadikan orang-orang yang sekarang sedang menuduh, sedang ketakutan Islamfobia, itu akan menjadi mengerti bahwa Islam yang menjadikan Indonesia merdeka, kita nikmati hari ini kemerdekaannya adalah karena tiap-tiap wilayah, tiap-tiap daerah, tiap-tiap provinsi ada makam pahlawan. Mayoritas pada 45 dan sampai 50 yang gugur situ adalah umat Islam. Jangan disia-siakan. Kurban sudah terlampau banyak. Jangan menjadikan kita orang yang sekarang difitnah. Ulama kita kena fitnah. Kita sendiri juga kena fitnah. Padahal kita semuanya bukan ingin membuat kita paling berkuasa, lalu kita akan mengubah Indonesia dari dasar yang kita bikin sendiri, kita dirikan sendiri. Pesan ulama, pendahulu ulama, kita teruskan dengan mengetahui sejarahnya. Tanpa mengetahui sejarahnya, kita mengimport ide-ide dari luar yang membuat kita benturan di dalam ini. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya, berkahnya untuk kita semuanya, sehingga kita betul-betul menjadi Islam yang satu, menjadi bangsa ini yang bersatu, dan kita dijauhkan dari kurban-kurban kepentingan di luar Islam yang membuat kita kehilangan keindonesiaan. Sekali lagi, semoga Allah yang Maha Kuasa melimpahkan kembali rahmatnya seperti kita bersatu di saat kita dalam keadaan kesulitan. Mudah-mudahan kita di tengah kebahagiaan ini tidak kehilangan kesatuan dan persatuan. Tidak kehilangan rasa syukur nikmat kepada Allah yang melimpahkan kita menjadi bangsa yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mansur atas waktu dan juga ilmunya. Semoga diberikan kesehatan selalu oleh Allah SWT. Amin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, demikianlah acara rekaman sejarah Islam di Nusantara bersama Bapak Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Bagi Anda yang ingin membaca tulisan-tulisan beliau, bagaimana beliau
menuangkan semua sejarah mengenai perjuangan bangsa ini, mengenai ulama bangsa ini di buku Api Sejarah 1 dan 2. Di toko-toko buku, beberapa toko buku sudah ada ya Pak Mansur ya? Ada, Atau hanya lewat pemesanan saja? ada Di toko buku ada ya? Jadi Anda bisa cari bagi Anda yang belum pernah baca, ataupun bagi Anda yang sudah baca tapi ingin memberikan ilmunya kepada teman, keluarga, silahkan cari bukunya. Semoga bermanfaat. Demikianlah saya Angga Aminuddin ditemani oleh Muhammad Zain, ada juga Muhammad Dawid Mustafa dan juga Atep undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.